wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada pagi hari ini, Senin tanggal 25 November 2024. Sebelum saya menyampaikan diseminasi tentang rencana tindak lanjut tentang pembelajaran berbasis proyek tugas saya PKG PJOK, saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu semua, karena kebetulan pada pagi hari ini adalah Hari Guru untuk kita semua. Semoga apa yang kita berikan, kita sampaikan kepada anak didik kita nantinya akan membawa perubahan kepada bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oke, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan ini rencana pembelajaran berbasis proyek. Bahwasanya di PKG PJOK ini ada pembelajaran yang berbasis proyek. Ini secara gambarannya sebelum saya sampaikan, saya mengambil tentang materi pencaksilat yang diiringi dengan irama musik. Ya. Kenapa? Karena ini saya tujuannya biar terutama peserta didik yang perempuan itu lebih antusias. Ya. Kenapa saya mengambil pencaksilat ini? Ya, bahwasanya latar belakangnya, ya, ini saya sampaikan bahwasanya latar belakang saya mengambil materi ini. Guru meyakini bahwa pembelajaran berbasis proyek mampu mengantisipasi dan memotivasi murid yang pasif, membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, membangun kembali komunitas dan mengembangkan berbagai keterampilan yang bermanfaat tidak hanya dalam konteks olahraga tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan permasalahan dari latar belakang ini saya mengambil materi pencaksilat itu adalah permasalahan awal bahwasanya kesulitan dan kurang antusiasnya peserta didik perempuan dalam melakukan gerakan pencaksilat dalam proses pembelajaran. Jadi di sini Bapak Ibu, karena apa? Pada saat saya pembelajaran itu anak-anak kalau diajak untuk pencaksilat, terutama yang cewek, ini timbul rasa kesulitan dari gerakan-gerakan yang disampaikan. Jadi dari gerakan-gerakan yang merasa kesulitan ini, saya berinisiatif dengan gerakan yang diiringi dengan musik, nantinya berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi merasa antusias dan gerakan itu bisa kita nikmati secara bersama-sama. Musik yang dipilih nanti akan bebas, terserah dari kesepakatan kelompoknya masing-masing. Kemudian program pencaksilat ini dengan irama musik di mana pilihan yaitu choice, memberikan kesempatan murid memilih lagu yang akan dijadikan iringan musik dalam gerakan pencaksilat. Kemudian yang kedua suara atau voice, melibatkan murid dalam penyampaian ide program, melibatkan murid dalam melaksanakan dan mengevaluasi program. Kemudian yang ketiga dalam kepemilikan atau ownership, merasa punya hak untuk melakukan rangkaian gerakan dalam pencaksilat. Ya. Solusinya yaitu memberikan pembelajaran berbasis proyek adalah untuk mengkreasikan gerakan pencaksilat yang mudah dihafalkan dan diikuti dengan iringan musik. Kemudian selanjutnya tujuan program Bapak Ibu, bahwasanya yang pertama untuk memfasilitasi atau menjadi wadah untuk menyalurkan ide murid terkait keterampilan dan mewujudkan sikap disiplin, tanggung jawab dan kreatif. Yang kedua yaitu siswa mampu melakukan rangkaian gerakan pencaksilat yang diiringi dengan irama musik. Kemudian yang ketiga, siswa mampu bekerja sama dalam kelompok untuk melakukan rangkaian gerakan pencaksilat, dan hal ini dapat terwujudnya murid disiplin, kompeten sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang diharapkan dari tujuan program ini. Kemudian yang berikutnya, ini Bapak Ibu, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Planning, yang pertama adalah planning, yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan rekan sejawat di komunitas belajar sekolah.
dengan kegiatan pencak silat dengan irama musik. Kemudian organisasinya yaitu menentukan kelompok secara acak tanpa adanya pembedaan, memilih anggota kelompok dan merencanakan lini masa proyek. Di sini kenapa saya memilih kelompok secara acak, karena di dalam pembelajaran PJOK itu tidak ada perbedaan gender. Jadi semua peserta didik putra dan putri itu mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi di sini nanti kelompoknya secara acak terdiri dari peserta didik putra dan putri. Kemudian proses yaitu murid melaksanakan proyek dengan bimbingan guru PJOK dan guru kelas selama rentang waktu kurang lebih 3 minggu. Karena apa? Ini saya waktu 3 minggu. Minggu yang pertama nanti bisa kita gunakan untuk koordinasi dengan kelompok dan Bapak Ibu guru. Kemudian minggu yang kedua untuk melakukan latihan-latihan dan seterusnya. Jadi untuk minggu yang ketiga ini adalah akan tampil dengan berbagai gerakan yang dimodifikasi di tiap-tiap kelompok dengan iringan musik. Kemudian produknya, ya ini Bapak Ibu, yang diharapkan dari peserta didik, produk yang diharapkan dari program ini, produk berupa presentasi gerakan pencak silat dengan irama musik tiap kelompok dalam bentuk video, dan video akan dipublikasikan di channel YouTube, TikTok atau Instagram dan di-share melalui grup kelas. Ya. Ini yang saya harapkan Bapak Ibu, jadi nanti anak-anak itu membuat suatu video. Tampilannya bagaimana sebelum anak-anak itu membuat kreasinya ke dalam bentuk video. Nanti anak-anak itu setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya kreasi gerakan pencak silat dengan iringan musik yang nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu guru kelas yang akan kita ajak untuk bekerja sama. Kemudian berikutnya yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan ini adalah proyek based learning yang berkolaborasi dengan guru kelas. Kemudian skala program ini dibuat dan diikuti oleh siswa kelas 11. Kemudian identitas komunitas belajar di sekolah, yaitu program ini melibatkan guru kelas 11, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, siswa komunitas belajar sekolah. Kemudian pengaturan program ini dimulai pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 dan berlangsung selama 3 minggu. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia ini terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid. Karena di komunitas belajar ini semuanya terlibat di dalamnya. Kemudian modal sosial, komite sekolah dan warga masyarakat. Kemudian modal lingkungan alam, lingkungan yang nyaman, asri, dan bersih. Kemudian modal fisik, yaitu kondisi fisik sekolah seperti lapangan, taman, ruang kelas, panggung, toilet, dan lain-lain. Kondisi modal fisik ini adalah modal dari fasilitas yang ada di sekolah, terutama kaitannya dengan sarana dan prasarana olahraga. Kemudian modal agama dan budaya, yaitu pembiasaan berdoa sebelum memulai pelajaran dan budaya sopan santun, sehingga murid memiliki
baik. Dengan dukungan dan sumber daya yang ada, pembelajaran berbasis proyek ini akan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian selanjutnya telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga. Rencana evaluasi. Rencana evaluasi di dalam komunitas belajar sekolah ini yaitu memfasilitasi peserta didik untuk memberikan bimbingan ketika mengalami kesulitan sehingga materi dapat dipahami dengan baik, memberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab dalam sesi diskusi ataupun dalam grup WhatsApp. Kemudian dari siswa melakukan observasi langsung oleh guru POJK dan guru mapel lainnya selama sesi latihan. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan umpan balik bisa melalui WA group. Kemudian menyusun laporan evaluasi yang mencakup analisis hasil penilaian, umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua, serta umpan balik untuk perbaikan kegiatan pembelajaran. Ini untuk rencana evaluasi nantinya di dalam kegiatan saya. Oke, kemudian selanjutnya kemungkinan tantangan, ya. Tantangan yang dihadapi, ya. Sulitnya mengkoordinasi dan menjaga kekompakan pada siswa yang kurang memahami gerakan pencak silat dan tidak mau bekerja sama. Ini kemungkinan tantangannya karena apa? Di peserta didik putri mungkin masih belum terbiasa, kecuali mereka yang sudah terbiasa melakukan pencak silat atau melakukan kegiatan bela diri dalam komunitasnya masing-masing. Kemudian solusi dari tantangan ini yang dihadapi, melakukan latihan rutin sesuai jadwal yang sudah disepakati, kemudian melakukan pendampingan selama proses latihan dengan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang terlibat. Ini dari kemungkinan tantangan. Terima kasih Bapak Ibu. Program ini monggo yang saya sampaikan, apabila Bapak Ibu ada yang bertanya atau memberikan umpan balik. Karena apa? Di program pencaksilat ini di program pencaksilat ini bahwasanya di PKG PJOK itu ada pembelajaran berbentuk SEM, yaitu Sport Education Model, yang dimana pembelajaran SEM itu juga bisa nanti diterapkan di dalam pencaksilat di sini, yaitu dari tiap-tiap kelompok itu nantinya peserta didik dari keseluruhan secara kelas 11 itu bisa membentuk suatu kepanitiaan, ya. Di situ ada nanti jurinya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Dari sini saya bekerja sama dengan nantinya Bapak Ibu guru, yang pertama guru PJOK terutama, yang kedua yaitu nanti guru bahasa Indonesia, yang ketiga nanti guru seni dan budaya, dan yang keempat nanti ada guru sejarah. Kenapa guru sejarah? Karena ini kaitannya dari pencaksilat itu adalah murni sejarahnya dari bangsa Indonesia yang dikembangkan menjadi beberapa perguruan-perguruan yang ada di Indonesia sampai sekarang ini. Jadi pencaksilat itu adalah murni pembelajaran gerakan yang berasal dari Indonesia. Dari situ nanti dalam bentuk SEM itu video yang ditampilkan oleh anak-anak itu bisa nanti dilaksanakan secara kompetisi, yaitu berlomba dibentuk panitia dari juri, kemudian dari waktu penilaian dan sebagainya. Ini nanti peserta didik akan terlibat semua. Monggo Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan dari diseminasi saya. Apabila ada pertanyaan monggo disilakan. Nggih, monggo Pak Mudi. Bis, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bu Uli bahwa mengangkat materi untuk pencak silat dalam pembelajaran berbasis proyek yang memang ini
Kalau di olahraga hampir sama dengan seni juga, karena bos proyek menurut saya memang tepat dan dapat kita tiru juga nantinya. Kemudian ini yang saya tanyakan, kalau nggak salah di latar belakang itu karena terdapat pemikiran atau kegalauan duit ketika si perempuan atau siswi itu rata-rata akan mengalami kesulitan atau lebih lambat belajarnya dibanding siswa laki-laki dalam materi ini. Nah, yang saya tanyakan itu begini, ketika permasalahan ini karena berdasar karena gender perempuan itu, apakah berbasis proyek ini hanya nantinya diterapkan kepada perempuan saja di kelas atau untuk semua anggota kelas yang melibatkan laki-laki dan perempuan? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Modi. Jadi dari latar belakang saya ini ya, karena rata-rata itu anak perempuan itu kesulitan mengikuti pembelajaran pencaksilat, terutama gerakan-gerakannya. Dan pertanyaan Pak Mudi, ini apakah nanti hanya diberikan khusus untuk anak laki-laki? Tidak, karena apa? Di pembelajaran PJOK itu tidak ada perbedaan gender Pak Mudi. Jadi semua perempuan dan laki-laki itu perlakuannya sama. Jadi nanti solusinya bagaimana yang mengalami kesulitan-kesulitan itu, anak-anak nanti akan saya berikan panduan untuk berupa gambar-gambar dari gerakan pencaksilat, ya, ataupun video, ataupun anak-anak bisa nanti melalui channel Google, ya, internet, itu bisa melihat atau mencari sumber yang ada di situ. Jadi nanti dari gambar-gambar gerakan pencaksilat itu dibentuk kelompok, secara kelompoknya nanti berkolaborasi menentukan gerakan-gerakan mana yang ingin diambil dan dipelajari. Tentunya karena ini yang perempuan ini karena banyak yang kesulitan, tentunya nanti juga mungkin ada kesepakatan dari kelompoknya masing-masing mencari gerakan-gerakan yang lebih simpel dan lebih mudah untuk diikuti, bukan yang sulit. Jadi nanti anak-anak bisa berkolaborasi dengan baik. Dan untuk semangatnya anak-anak itu biasanya kalau dengan iringan musik seperti senam irama, dengan iringan musik itu akan lebih termotivasi untuk semangat belajarnya. Jadi nanti dari rangkaian gerakan yang sudah dilaksanakan nanti akan dipilih juga nanti musik sesuai dari kesepakatan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti musiknya bebas. Nih. Seperti itu Pak Mudi. Untuk semua siswa. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan? Monggo. Terima kasih Bu Wi sudah mau berbagi dengan kita gitu, untuk menyambung dengan apa yang ditanyakan Pak Mudi. Tadi kan muncul di akhir itu ada kemungkinan tantangan ya, bahwa anak perempuan itu lebih pasif mungkin atau lebih kesulitan. Nah, itu kembali ke awal tadi ketika, kalau boleh saya memberikan masukan gitu. Ketika awal tadi disampaikan Bu Wi, ketika pemilihan kelompok, kerjanya kan berkelompok ya. Di situ Bu tadi menyatakan bahwa kelompok dipilih secara acak bebas. Kalau masukan dari saya mungkin karena memang ada, kalau kita membuat misalkan itu tes kompetensi awal, mungkin tentunya anak-anak di dalam kelas itu bisa memiliki berbagai macam kemampuan di bidang itu. Termasuk mungkin memang laki-laki lebih banyak yang menguasai dibandingkan perempuan, maka saran dari saya sebaiknya untuk pemilihan kelompok itu ada beberapa syarat. Misalkan kelompok itu lebih yang heterogen secara kemampuan maupun secara gender, jadi jenis kelamin dan mungkin kemampuan. Itu saja Bu yang perlu saya sampaikan. Terus kemudian yang kedua, yang kedua tadi ada umpan balik terhadap orang tua juga. Mungkin Bu bisa sharing ke kita bagaimana untuk membuat umpan balik terhadap orang tua, karena kebetulan saya juga bingung kadang begini, saya gimana ya teknisnya untuk bisa umpan balik dengan orang tua. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Untuk pembagian kelompok, terima kasih atas sarannya ya. Jadi nanti selanjutnya untuk pembagian kelompok kemungkinan nanti akan saya tanya anak-anak, terutama baik laki-laki ataupun perempuan, itu yang sudah pernah tergabung ke dalam
perguruan pencak silat mungkin dari dasar itu, karena ini untuk pencak silat di materi PJOK itu secara umum bukan secara perguruan, jadi gerakan-gerakannya ini secara umum, gerakan-gerakan dasar tidak mengacu pada satu perguruan tidak, tapi secara umum. Jadi nanti dari latar belakang seperti itu, asesmen awalnya itu nanti jadi anak-anak itu dalam pembagian kelompok itu nanti bisa secara keseluruhan, ini baik yang sudah bisa ataupun yang belum, ini akan tergabung menjadi satu. Jadi yang mendapatkan kesulitan nanti bisa belajar dari mereka yang sudah pernah tergabung ke dalam suatu perguruan. Kemudian dari umpan balik untuk orang tua, ini nanti langkah saya itu adalah di penyampaian di grup ya. Jadi saya ini ada suatu grup paguyuban ya di WhatsApp ya. Jadi itu penyampaian dari timbal balik atau umpan balik dari perkembangan tugas yang saya berikan nanti, bahwasannya akan saya sampaikan melalui grup yang ada di kelas-kelas yang sudah terbentuk melalui grup paguyuban dari orang tua. Jadi di situ bisa menyampaikan dari hasil pembelajaran proyek yang sudah dilakukan. Jadi mulai jadwal yang sudah ditentukan, kegiatan-kegiatannya itu nanti bisa dilaporkan di situ. Hasilnya nanti bagaimana? Itu nanti berupa laporan tiap kelompok. Jadi nanti dari laporan-laporan tiap kelompok itu orang tua juga memahami dan mengetahui sejauh mana tugas yang sudah diberikan itu anaknya atau wali itu memantau putra-putrinya sejauh mana sudah berkecimpung atau mengerjakan tugasnya. Seperti itu Bu Ana, mungkin nanti sementara saya menyampaikannya melalui WhatsApp group. Terima kasih atas masukannya, atas umpan balik dari Bu Anasa. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang mau ditanyakan? Monggo, mumpung kita ketemu di sini di diseminasi ini. Bahwasanya Bapak Ibu untuk untuk SEM itu kemungkinan bisa juga diterapkan di mata pelajaran yang lain. Karena apa? Untuk SEM itu adalah semacam suatu kompetisi. Bahwasanya kita sudah sering melakukan yaitu pada saat class meeting. Ya. Dan di situ dari mata pelajaran selain PJOK ini juga bisa diterapkan seperti matematika, seperti bahasa Indonesia pada saat memperingati bulan bahasa. Dari bahasa Indonesia itu ya mengadakan lomba baca puisi misalnya seperti itu. Jadi nanti kepanitiaannya itu melibatkan semua peserta didik. Dari seni budaya juga bisa, dari sejarah mungkin juga bisa. Mungkin pada saat memperingati hari pahlawan atau 10 November itu bisa melakukan semacam lomba bercerita tentang sejarah yang ada. Kemudian dari geografi juga bisa, dari sains juga bisa. Jadi tidak hanya penerapannya tidak hanya pada mata pelajaran PJOK. Di situ seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Bapak Ibu? Tidak ada? Cukup, nggih, monggo. Halo? Nggih. Jadi nanti program Facebook kan ada gitu ya, yang mewadahi salah satunya adalah hasil praktek anak kelas 12. Nah, kalau mungkin Bu berkenan, anak-anak kalau misalkan kok tepaan tugasnya adalah ini gitu ya, alangkah bagusnya nanti ketika ada pembukaan Facebook anak-anak yang tidak berperan di pertunjukan, jadi pembagian tugas kelas 12 itu pencak silat bersama kan kearifan lokal, atau mungkin ini kelas 11, 12, 10. Nah, 11-nya mungkin bisa nanti kita pamerkan juga sehingga itu tampak biar lebih meriah sebenarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ana atas masukannya ya. Ya kita di sini kita punya program tahunan yaitu dengan Facebook Festival Bukit ya. Jadi nanti dari hasil kreasi pencak silat ini dari anak-anak kelas 11 ini
dari penjurian nanti akan bisa diambil dari hasil yang terbaik. Jadi nanti bisa ditampilkan di acara Facebook untuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada kelas yang lain, kelas 10 dan kelas 11, bahwasanya tidak hanya senam kreasi saja, tidak hanya senam irama saja yang kita gabungkan dengan irama musik, tetapi pencak silat juga bisa dikreasikan dengan irama musik. Ya, terima kasih Bu Ana atas masukannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau Pak Barga. Terima kasih Bu Wi. Sebagai guru PJOK mungkin salah satu guru yang profesional itu adalah Bu Wi. Terima kasih. Saya juga pernah anak-anak ikut lomba joget kompak. Joget kompak juga merupakan salah satu gerakan di mana gerakannya hampir sama dengan gerakan-gerakan silat. Cuman kalau saya boleh berharap kedepannya seperti yang disampaikan Bu Anasah dalam Festival Bukit, yang belum pernah itu adalah kita melakukan salah satu bentuk pencak silat secara kolosal. Mungkin bisa lebih meriah lagi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Barga untuk masukannya. Insya Allah nanti akan saya realisasikan, saya koordinasikan dengan anak-anak kelas 11 di Festival Bukit nanti secara kolosal. Itu nanti di Facebook ya. Ya, itu nanti anak-anak akan tampil secara bersama-sama. Terima kasih atas masukannya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan dari presentasi saya tentang rencana tindak lanjut, yaitu materi pencak silat yang diiringi dengan musik. Terima kasih Bapak Ibu atas bantuannya, atas kerjasamanya untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan, karena ini bertepatan dengan Hari Guru, selamat Hari Guru untuk kita semua. Selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini yang sudah mengajarkan saya sampai pada titik hari ini saya bisa seperti ini dan berdiri di depan di sini. Terima kasih atas jasa-jasa yang tidak ternilai harganya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.